Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada kembali di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah yang kedua kali ini ya, Masya Allah. Kali ini santri-santri putra nih, Masya Allah. Wajahnya masih cerah-cerah banget nih. Belum ada kerutan ya, Pak ya. Masya Allah. Kita jadi ingat anak-anak kita yang masa depannya masih sangat panjang, yang masa depannya masih sangat cerah ya, apalagi nyantrinya di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Alhamdulillah. Ya, saya tidak berdiri di mimbar ya, mohon maaf, bukan apa-apa, karena di samping saya ini ada kitab-kitab yang mungkin nanti akan saya perlihatkan ya. Jadi saya izin sambil duduk di sini. Nanti siapa tahu kita bisa belajar sesuatu dari kitab-kitab yang berasal dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya. Woi, kok tepuk tangan? Gini. Kenapa kok saya kemana-mana bawa kitab Kristen? Nah ya, sebelum saya jelaskan, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dondi Tan. Tan itu marga saya ya. Saya orang Tionghoa. Jadi saya punya marga Tan. Marga itu bahasa Tionghoanya Se. Jadi saya Dondi Setan. Bukan Saiton ya, bukan Saiton. Waduh. Jadi saya perkenalkan, saya kelahiran Semarang ya, tapi saya besarnya di Nusa Kambangan. Ada yang tahu Nusa Kambangan? Oh, Cilacap, ya, kota Cilacap. Jadi saya orang Tionghoa tapi bahasanya ngapak, Cina ngapak berarti Pak. Ya, nggak jauh dari Bapak. Alhamdulillah. Dan saya nggak bisa milih lahir jadi orang Cina, betul? Adik-adik di sini ada yang bisa milih lahir jadi orang Batak? Nggak ada. Ada yang bisa milih lahir jadi orang Sunda? Nggak ada. Ya. Jadi kita semua sudah ditakdirkan lahir menjadi suku dan ras tertentu. Kenapa? Karena kita memang harus saling mengenal dan kita harus saling berkasih sayang. Ya. Saya dulu pernah dikafirkan oleh orang tua saya. Nah, tuh apa tuh dikafirkan? Semua manusia yang lahir, termasuk adik-adik semua, lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Betul ya? Fitrah maksudnya apa? Fitrah maksudnya adalah muslim. Jadi semua manusia, termasuk saya, termasuk adik-adik semua, termasuk guru-guru kita semua, lahir dalam keadaan fitrah atau muslim. Ya, tapi saya dulu dikafirkan oleh orang tua saya sehingga tahu-tahu saya sudah menjadi orang Kristen. Ya. Nah, ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah momen ketika saya kembali ke fitrah saya menjadi manusia. Ya, itu adalah kita harus paham benar sebagai muslim. Nah, alhamdulillah setelah saya bersyahadat, kemudian setelah saya mempelajari ulang kitab saya, kemudian ditambah lagi beberapa tahun setelah saya bersyahadat, saya juga belajar ulang dan juga belajar Quran. Ternyata saya akhirnya menempuh jalur yang namanya ilmu kristologi. Ada yang sudah pernah dengar kristologi? Hah? Belum ya? Oh, cuma 1 orang 2 orang ya. Nah, saya juga akhirnya bergabung dengan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah ya, yayasan ini berpusat di Surabaya.
Saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua Litbang. Kenapa? Karena yayasan ini selain membina para mualaf, orang-orang yang baru masuk Islam, saya juga ditugaskan ya, setiap tahun harus berdebat dengan para pemuka agama Kristen. Tugas kok debat ya, saya dalam setahun saya harus berdebat dengan pemuka agama Kristen. Kenapa? Tujuannya adalah untuk berperang secara pemikiran sebagai jalan kita untuk mendakwahkan Islam. Apa itu kristologi? Nah, kristologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, di dalam agama Kristen. Adik-adik di sini pasti punya teman yang beragama Kristen kan? Punya. Atau pasti punya tetangga yang beragama Kristen kan? Semuanya berarti punya nih ya berarti ya. Tapi kita belajar kristologi, mempelajari kitab mereka, mempelajari akidah mereka, mempelajari sejarah agama mereka, bukan berarti kita mau jadi orang Kristen ya, paham ya? Kita belajar kristologi bukan berarti kita membenci saudara-saudara kita yang Kristen, bukan berarti kita mau memecah belah Persatuan Negara Republik Indonesia. Kenapa kita belajar kristologi? Karena mereka Kristen ya, ini supaya adik-adik tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk mencari orang masuk agama Kristen. Itu ada perintahnya di dalam kitab mereka ya. Di surat Matius pasal 28 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintah mereka. Di Islam kita juga diperintahkan nggak untuk menyampaikan ayat-ayat Quran? Minimal berapa ayat? Minimal berapa ayat? Satu. Kita juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tetapi, nah, di negara Republik Indonesia ini ada aturan. Kita tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama kita. Ya, jadi kalau kita sudah punya teman, punya saudara yang sudah beragama, kita tidak boleh merayu mengajak mereka untuk masuk agama kita. Tapi kita kalau mendakwakan hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat, itu boleh. Tapi di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin. Kita juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Nah ya, jadi tujuan kita belajar kristologi itu adalah untuk membentengi iman dan akidah kita sebagai umat Islam, supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Ada yang pernah dengar temennya, saudaranya, atau kenalannya yang murtad dari Islam ke agama Kristen? Ada. Oh ada. Nah alhamdulillah, supaya kita tidak mudah dimurtadkan, makanya kita perlu belajar kristologi. Nah ini buat adik-adik nih ya, yang umurnya sekitar 12 sampai 17 tahun Pak ya, dan sedang nyantri di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Suatu ketika kalian insya Allah akan lulus dari sini, pasti kan? Wih, aminnya panjang bener. Tetapi setelah lulus, kalian kan akan terjun ke masyarakat, betul kan? Setelah terjun ke masyarakat, kalian pasti akan bertemu, berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, betul kan? Kalian sudah mempelajari ilmu agama Islam di sini. Kalian tentunya harus bisa menunjukkan akhlak Islam yang paling baik di masyarakat. Tetapi kita tidak bisa hindari, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang beragama lain, termasuk agama Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh mereka? Mereka mempunyai banyak cara, ya, banyak cara untuk menarik orang ke agama mereka. Salah satu contohnya apa? Melalui pernikahan, ya, melalui pendidikan, melalui kesehatan, itu juga bisa. Nanti melalui juga instansi, bisa juga.
apapun di dalam bidang masyarakat bisa dipakai oleh mereka untuk memurtadkan orang kemudian masuk agama Kristen. Ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya yang mengajak kalian diberi buku, kalian diberi pamflet, kalian diberi majalah atau barang cetakan yang intinya mengajak kalian untuk keluar dari agama Islam, kalian sudah tahu ilmunya, insya Allah ya. Nanti kita insya Allah akan jajaki bagaimana kita membekali santri-santri yang ada di pondok pesantren ini dengan ilmu kristologi yang mungkin aplikatif, sehingga bisa digunakan ketika sudah terjun ke dalam masyarakat. Saya juga mengajar di sebuah sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Bekasi, yang mana santri-santrinya itu semuanya berasal dari luar daerah, ya, dari seluruh Indonesia. Mereka datang ke STID Muhammad Nasir ini 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka mondok di masjid sebagai marbot ataupun imam. Sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka kita bekali dengan ilmu kristologi. Nah, tujuannya ketika mereka pulang, mereka bisa membersamai, mengawal dan membentengi iman dan akidah umat Islam di daerah mereka masing-masing. Itu adalah program dari Dewan Dakwah, gitu ya. Saya juga pengen adik-adik yang di sini nanti sebelum lulus ada paling tidak pembekalan ilmu kristologi, ya, supaya kalian ketika berinteraksi dengan orang-orang di masyarakat, kalian menjadi Islam-Islam yang tangguh, Islam-Islam yang kuat imannya, Islam-Islam yang akidahnya dipegang erat, gitu ya, sehingga tidak mudah murtad hanya gara-gara sembako misalnya, atau hanya gara-gara pacar misalnya. Banyak orang murtad gara-gara pacaran. Ya, bahkan lulusan pondok pesantren yang terkenal pun bisa murtad hanya gara-gara pacaran. Nah, jadi kalian benar-benar harus jaga akhlak, iman dan akidah Islam. Ya, nah sekarang akan saya ceritakan sedikit. Mungkin saya yakin adik-adik di sini sudah pernah mendengar tentang ilmu kristologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang agama Kristen dan mengapa kita belajar kristologi. Ya, yang pertama kali orang-orang Kristen sendiri yang belajar di sekolah tinggi teologi mereka juga belajar Islamologi. Buat apa mereka belajar Islamologi? Untuk mengenal agama Islam. Tapi yang mereka gunakan Islamologi yang dipelajari oleh sekolah tinggi teologi tersebut, mereka juga gunakan untuk mencari kelemahan Islam, untuk mencari celah supaya bisa mengajak orang Islam tersebut masuk ke agama Kristen. Bahkan di sekolah tinggi teologi itu ada beberapa syarat. Salah satunya adalah sebelum mereka lulus, mereka harus bisa memurtadkan sekian orang. Itu ada, ya. Ada yang minimal 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang 20 orang. Mereka punya syarat kelulusan, salah satunya itu memurtadkan orang. Ya, dari mana saya tahu? Dari lulusan-lulusan STT yang cerita kepada saya. Saya juga punya brosur-brosur STT-nya. Nah, berarti kalian ini bisa jadi suatu saat menjadi target. Menjadi target apa? Untuk dimurtadkan. Nah, mereka akan mencari orang-orang Islam yang apa? Yang rajin sholat, bukan yang mabuk-mabukan, bukan yang tukang main game, gitu ya. Yang mereka cari adalah orang-orang Islam yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan sumber daya manusia yang taat beragama. Nah, adik-adik di sini yang insya Allah menjadi muslim yang taat, kalian akan menjadi target, kalian akan menjadi sasaran untuk dimurtadkan. Kita tidak pernah tahu kapan adik-adik nanti akan didatangi, didekati, kemudian misalnya diajak, dirayu untuk masuk agama mereka. Ya, itu makanya pentingnya kita belajar kristologi. Belajar kristologi itu bukan untuk mengejek agama Kristen, bukan. Belajar kristologi bukan untuk menghina sesembahan mereka, bukan. Ya, belajar kristologi harus benar-benar belajar mempelajari sejarah mereka, sejarah agama mereka, sejarah kitab mereka, sehingga kita paham
akidah mereka, sehingga ketika mereka mencoba mengkristenkan kita, kita sudah bisa langsung menolak atau mungkin bisa berargumen secara baik. Ya, kalau di Islam boleh nggak berdebat dengan orang lain atau dengan ahli kitab? Boleh nggak? Boleh. Syaratnya gimana? Harus dengan cara yang paling baik. Alhamdulillah. Ya, berarti adik-adik udah paham nih. Kita boleh berdebat dengan mereka, tapi harus dengan cara yang paling baik. Gimana cara yang paling baik? Kita harus menghargai pribadi orang. Kita tidak boleh menghina agama orang. Apalagi kita juga tidak boleh menghina sesembahan orang. Ya, nanti adik-adik diberi waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya diberi waktu katanya nggak banyak nih. Tetapi ini berkenaan dengan Isra Mi'raj ya, berkenaan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj sendiri itu juga bisa menjadi, boleh dikatakan buat kita umat Islam, penguat iman kita. Tetapi buat orang di luar Islam itu juga bisa sering dijadikan bahan untuk serangan. Ya, banyak juga orang di luar Islam menyerang Islam lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Dikatakan, contoh misalnya saya pernah berdebat dengan orang ateis, ya. Orang ateis ini cukup pintar, cukup pandai, dan dia adalah seorang saintis gitu, artinya orang yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Dia mengatakan kepada saya, kamu percaya nabi kamu naik kuda terbang gitu. Ya, dia bertanya begitu. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan iman saya. Saya tanya, kuda terbang itu dalam bahasa Arabnya apa? Buraq. Buraq itu artinya apa? Buraq itu artinya bukan kuda terbang, bentuknya mungkin seperti kuda terbang. Karena kita nggak pernah lihat, yang pernah lihat adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi buraq itu artinya apa? Buraq itu artinya cahaya. Cahaya itu seperti apa larinya? Ada yang tahu kecepatan cahaya berapa kilometer per detik? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Hampir 300.000 kilometer per detik. Bukan per menit loh ya, per detik. Jadi bisa dibayangkan, 1 detik 300.000 kilometer. Medan Jakarta baru 2.000 kilometer. Ini 300.000 kilometer, berapa kali mengelilingi bumi kalau 300.000 kilometer per detik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kira-kira jaraknya berapa ribu kilometer sih? Belum sampai 10.000 kilometer. Jadi kira-kira berapa detik kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau naik buraq? Hanya mungkin sepersekian detik kali ya. Jadi kejadian itu memang bisa dikatakan adalah kejadian gaib. Tetapi nanti lambat laun ya, sekarang mungkin belum bisa dijelaskan secara sains, sekarang mungkin belum, tapi nanti lambat laun, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 10.000 tahun lagi, insya Allah peristiwa Isra Mi'raj itu akan bisa dijelaskan secara sains ya. Itu baru Isra. Mi'raj bagaimana? Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa melewati langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Kalian sholat sehari 5 kali. Berapa pertama kali perintah sholat itu diturunkan? Berapa? 50. Kira-kira kuat gak? Kira-kira kuat gak? Nabi Musa alaihissalam ya, dia tahu manusia tidak akan kuat menerima perintah segitu ya. Berkat Nabi Musa alaihissalam dan juga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan hanya 5 kali dalam sehari. Itu pun masih ada yang malas-malasan. Gimana dong? Nah, ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu buat kita itu adalah sebuah peristiwa yang sangat penting untuk memupuk iman kita sebagai umat Islam, karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah juga peristiwa turunnya perintah sholat kepada kita. Nah, nanti pentingnya sholat,
mengapa harus sholat, ada hikmah apa di belakang sholat, adik-adik mungkin semuanya bisa belajar ya. Nah, tetapi begini, peristiwa Mi'raj, Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira ada yang pernah mendengar hadis bahwa besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama, besarnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ada yang pernah mendengar? Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernah membaca di Quran bahwa bumi mempunyai garis edar sendiri. Betul? Matahari juga punya garis edar sendiri. Kalau garis edar itu bentuknya seperti apa? Seperti apa? Seperti cincin. Jadi bagaimana orang bisa memberikan sebuah cerita atau narasi bahwa besarnya bumi itu seperti cincin dibuang di padang pasir dibandingkan dengan langit pertama, kalau orang yang cerita itu tidak pernah melihat bumi dari kejauhan. Itu maksud saya. Paham ya? Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, otomatis kan dia pasti melihat bumi dari kejauhan. Bagaimana dia bisa menceritakan bumi seperti cincin yang bentuknya bulat, tengahnya bolong, kalau tidak ada hubungannya dengan garis edar? Itu maksudnya. Ya, jadi hadis yang menceritakan tentang bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir, bisa jadi itu adalah penglihatan yang disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj. Ya, sampai di situ ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan lagi. Sekarang ilmu pengetahuan paling tinggi tentang perpindahan objek apa? Paling jauh apa? Paling baru kuantum mekanik ya. Kuantum mekanik itu teori-teori yang menceritakan bahwa sebuah objek atau benda bisa berpindah dengan begitu cepatnya, atau dengan neutron dan segala macam. Sekarang mungkin orang paling jauh hanya bisa membuat eksperimen, membuat kereta di dalam medan magnet yang bisa bergerak begitu cepat, ya. Dalam hitungan mungkin detik sudah mencapai ratusan kilometer. Itu baru eksperimen, ya, belum bisa dipakai secara umum. Tapi pada intinya, seorang sahabat Abu Bakar ketika mendengar cerita bahwa Nabi Isra Mi'raj, beliau nggak tanya naik apa, terus berapa lama, di sana ngapain, nggak nanya begitu. Sahabat Abu Bakar langsung percaya kepada cerita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari muda Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai apa? Al-Amin. Kalau orang yang bergelar Al-Amin, apakah kira-kira dari mulutnya akan keluar dusta? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan Nabi Muhammad SAW selalu dijaga mulutnya untuk mengatakan hanya yang benar. Ya, ini ya, ini hanya beberapa poin tentang kebenaran daripada Isra Mi'raj yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua sekarang bisa menerima nikmatnya sholat. Sholat nikmat apa enggak? Benar, benar, sholat nikmat. Masih muda ya, masih muda. Nanti kalau udah seumuran kita baru ngerasain nikmat yang benar-benar nih. Masih muda pikirannya mungkin masih kemana-mana. Tapi kalau udah seumuran kita akan merasakan nikmatnya sholat itu dari apa? Dari setiap gerakannya. Ya, kalian adik-adik ini masih muda-muda, tentu saja badannya ini energinya masih meluap-luap. Nanti ya, nah, ya kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan tentang ilmu kristologi itu yang berhubungan dengan Kristen. Kita tetap harus menghargai agama orang. Kita tetap harus bertoleransi kepada mereka. Harus nggak bertoleransi? Harus. Toleransinya apa? Ibadah atau akidah? Yang ibadah siapa? Kok nggak ada yang tunjuk tangan? Yang harus bertoleransi dalam ibadah siapa yang setuju? Setuju nggak? Kalau yang toleransi dalam akidah ada yang setuju nggak? Loh, ditanya ibadah nggak ada yang angkat tangan, ditanya akidah nggak ada yang angkat tangan. Tahu nggak bedanya kalau toleransi dalam ibadah dan toleransi dalam akidah? Kita
harus bertoleransi, tapi untuk ibadah saja, ya. Kita tidak boleh mengganggu ibadah orang beragama lain, ya. Kalau orang beribadah di tempat ibadah masing-masing yang memenuhi syarat untuk mendapatkan izin, kita tidak boleh ganggu, oke? Tapi kalau toleransi dalam akidah boleh nggak? Nggak boleh, ya. Nah, ini adik-adik harus bisa bedakan nih. Di sini kita harus sudah mulai belajar apa itu bedanya akidah dan ibadah, dan mana yang boleh kita toleransi. Akidah contohnya apa misalnya? Contoh misalnya, kira-kira apa? Hah? Contohnya misalnya adalah masalah tentang teologi. Nah, teologi itu artinya kalau untuk Kristen mereka punya teologi yang namanya Trinitas. Pernah dengar? Nah, Trinitas itu apa? Mereka bilang Tuhan itu Maha Esa, ya, dan bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, Bapa, Firman, Roh Kudus, ya. Bapa Tuhan, Firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham? Alhamdulillah nggak paham. Kalau paham saya takut nih sebenarnya. Ya, jadi itu adalah iman mereka. Iman mereka itu adalah akidah mereka. Kita tidak boleh toleransi. Kita sudah punya akidah juga. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah akidah kita untuk konsep ketuhanan Islam. Ya, kita harus pegang erat itu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ketika ada orang yang mencoba negosiasi dengan akidah kita, apalagi bertentangan dengan Quran surat Al-Ikhlas, itu sudah kita harus tolak. Kita tidak boleh bertoleransi. Itu maksudnya ya. Kalau bertoleransi dalam akidah kita tidak boleh. Tapi kalau toleransi dalam ibadah, mereka beribadah, mereka melaksanakan kegiatan misalnya mingguan mereka, kita tidak boleh ganggu, ya. Ini sudah setengah jam, kira-kira mendingan saya buka ruang pertanyaan ya, tanya jawab ya. Adik-adik mungkin saya yakin sudah punya pertanyaan, karena segini banyaknya takut nanti kita sampai pagi, jadi kita sekarang buka ruang tanya jawab gitu ya. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Masih sampai kalau ya jam ke depan aja sampai kita bersih. Formalnya terus. Ini ada yang yang tanya, mungkin salah satu keluarga besar di sini. Ya. Pertanyaannya ada 2. Ya. Pertama, apakah kitab Injil itu masih ada sampai sekarang? Dan apakah Injil yang dipakai sama Kristen itu adalah Injil yang sebenarnya? Yang kedua, kita tahu Paus Yohanes sama segala macam. Kan tadi itu ditanya siapakah Paus itu? Apakah kerabat mereka mendapatkan gelar Paus? Itu saja. Baik. Saya coba jawab dulu ya. Yang pertama, di mana kitab Injil gitu? Apakah yang dipakai oleh saudara kita yang Kristen itu kitab Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu ya? Nah, orang Kristen punya berbagai macam kitab, ya. Kalau Quran ada berapa versi Quran? 1. Di Indonesia Quran berapa surat? 114. Kalau di Maroko berapa surat? Sama. Kalau di Cina sama. Kalau di Amerika sama. Kalau di planet Mars
Udah pernah ke planet Mars ya? Quran di seluruh dunia semuanya sama 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Kalau sama kok ada yang 6.236 ayat, ada yang 6.666 ayat. Kok ada yang beda jumlah penomoran ayatnya? Kenapa kira-kira? Karena ada yang berbeda dalam sistem penomoran ayat. Ya, ada yang memberi nomor pada kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memotong atau memberikan nomor di tengah ayat, ada yang lanjut. Jadi itu hanya perbedaan pemberian nomor surat ayat. Tetapi bukan berarti jumlah ayatnya beda, enggak. Semuanya sama 6.666, cuman ada yang memberi nomor, ada yang tidak, gitu ya. Itu Quran. Jumlah suratnya sama semua. Nah, sekarang kalau yang disebut dengan Injil, ya. Quran sering menyebut membenarkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada Bani apa? Israel. Apakah, nah pertanyaannya sekarang nih, apakah yang dimaksud kitab Taurat dan Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Nah, ada yang bisa jawab, iya atau bukan? Bukan. Pelan-pelan bener jawabnya. Berarti pada ragu-ragu semua berarti. Kitab Taurat dan kitab Injil yang disebut dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen atau bukan? Nah gitu dong. Dari mana taunya bukan? Emang udah belajar kristologi? Hah? Emang udah belajar kristologi? Nah, begini. Yang dimaksud dengan kata kitab, ya, kitab Taurat, kitab Injil, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju, alhamdulillah, pintar. Tetapi apakah kita pernah membaca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Tidak. Apakah kita pernah membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Apakah kita pernah membaca Hawariyun pernah menulis kitab Injil? Tidak. Berarti anak-anak sudah baca semua ya, pada udah tahu ya. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam tidak menulis kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam tidak menulis kitab Injil, lalu apa yang mereka berikan kepada Bani Israel? Apa? Pesan atau pengetahuan yang diterima dari Allah SWT yang masuk ke dalam kolbu sang Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada Bani Israel untuk dijalankan. Itu yang dimaksud dengan kitab. Jadi kitab itu dalam bahasa Arab artinya memang bisa wahyu yang dibukukan, satu. Tapi selain itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Jadi kalau ada kata-kata kitab Taurat, kitab Injil, itu berarti adalah bisa diartikan sebuah hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel pada zaman itu. Ya, kalau tadi ada pertanyaan, apakah kitab Injil itu masih ada? Nah, saya kembalikan lagi. Kalau namanya wahyu, bentuknya seperti apa? Pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi yang sudah disampaikan kepada Bani Israel. Ketika nabinya sudah tidak ada atau wafat atau diangkat, kemana wahyunya? Hah? Tentu saja ikut dengan nabinya, gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sekarang di dunia masih ada kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, jawabannya tidak ada. Jadi sudah ikut bersama Nabi Isa alaihissalam. Apakah masih ada kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di bumi sekarang? Tidak ada, karena Nabi Musa alaihissalam sudah wafat. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa orang Yahudi juga punya kitab yang mereka sebut dengan Tanakh. Nah, ini barangnya seperti ini.
Ini kitabnya orang Yahudi ini, ya. Di sini tulisannya Tanakh. Nah, ya. Ada yang bisa zoom nggak? Ini ada TV atau apanya? Oh, ada ya? Ada yang bisa zoom? Yang sampai ke apa? Proyektor bisa? Itu nyampe? Kalau yang depan bisa baca ya, tulisannya Tanakh ya. Yang belakang mungkin nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi. Tanakh itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu kumpulan kitab-kitab Nabi Musa katanya. Itu kitab apa aja? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak usah dihafalin ya. Kemudian berikutnya kitab Nevi'im. Nevi'im adalah kitab nabi-nabi. Contoh misalnya nabi-nabi siapa? Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Kitab-kitab Ketuvim adalah tulisan-tulisan, termasuk di dalamnya tulisan-tulisan nabi-nabi. Ada kitab Mazmur, kita mengenal dengan nama Zabur di dalam Quran. Ada kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Ketiga kelompok kitab itu dijadikan satu, namanya kitab Tanakh. Ya, sampai sini paham ya? Ini kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada istilah Taurat. Nah, tetapi kitab ini disusun kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Berarti tidak mungkin yang menulis ini adalah Nabi Musa, ya. Kemudian orang Kristen punya kitab yang namanya begini. Kalau yang secara umum yang mereka jual itu kitabnya seperti ini. Tulisannya apa nih? Alkitab. Ya. Adik-adik di sini nih, ya. Saya minta adik-adik jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita juga nama lainnya Alkitab. Betul? Nah, jadi jangan sebut ini Alkitab, sebut saja apa? Bible. Pakai bahasa Inggris ya, modern dikit gitu ya. Paling jauh Holy Bible. Jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Karena Quran kita juga nama lainnya adalah Alkitab. Di dalam kitabnya orang Kristen ini ada istilah Taurat, ada istilah Injil. Kenapa? Karena yang separohnya kitabnya orang Kristen ini diambil dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Ya. Kitabnya orang Kristen ada dua bagian utama, namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama diambil dari kitabnya orang Yahudi, yang Perjanjian Baru ini baru kitab-kitabnya orang Kristen. Di dalam Perjanjian Baru ada istilah Injil. Nah, yang disebut dengan Injil di dalam kitab Kristen itu ada 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, 4 kitab ini bukan kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau di Quran Injil ada berapa? 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 1. Yang tegas dong. 1. Karena apa? Karena hanya diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada 2 Injil, 3 Injil, 4 Injil, nggak ada. Ya, wahyu atau hukum atau ketetapan atau perintah atau aturan yang diturunkan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa hanya 1. Yaitu apa? Injil. Nah, sekarang karena Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada, berarti kitab ketetapan itu sudah ikut bersama Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalian nanti jangan kaget kalau melihat kitab tulisannya seperti ini. Di sini ada tulisannya Kitab Suci Injil. Nah, bisa kelihatan di sana? Kelihatan ya? Ada tulisannya Kitab Suci Injil. Tapi buat kita orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang Kristen bikin buku gini tulisan Injil, ya ini hak mereka. Ya, kita nggak boleh melarang, kita nggak bisa melarang. Tapi masalahnya mereka mencetak buku seperti ini, ada tulisan Injil, kitab ini dibagikan ke rumah-rumah orang Islam.
Untuk apa? Untuk mendekati orang Islam supaya percaya bahwa di sini sama Injil dengan yang ada di Quran. Kemudian mereka akan mengajak orang Islam masuk agama mereka, masuk agama Kristen. Jadi mereka pakai cara seperti ini, ya. Dari jauh, coba perhatikan, dari jauh nih, mirip Quran nggak? Mirip kan? Tapi tulisannya apa? Kitab suci, Injil. Kelihatan di sana? Nah, ini juga dicetak untuk dibagikan kepada orang-orang Islam. Mereka bilang, inilah Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab ini, mereka juga menulis yang namanya Yesus Kristus, tulisannya namanya diganti menjadi Isa Al-Masih. Kebaca? Wah, jauh ya. Jauh ya. Nah, di sini mereka pakai nama Isa Al-Masih. Tujuannya apa? Supaya menginjili orang Islam. Mereka akan bilang, tuh Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Nah, adik-adik yang sudah tahu begini, nanti harus hati-hati, ya. Tidak ada yang namanya kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam, atau kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam, kecuali mereka sudah ikut bersama nabi-nabinya. Perintah yang ada di dalam kitab Taurat, zikir yang ada di dalam kitab Daud, perintah yang ada di dalam kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, itu masih ada di dalam Quran yang kita pelajari sekarang. Masih ada, ya. Jadi di dalam Quran itu sudah jelas juga menyempurnakan apa yang sudah diperintahkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang tadinya hanya untuk Bani Israel sekarang sudah disempurnakan dalam Quran, dan kita yang sekarang mengikuti, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, ya. Jadi yang disebut kitab Injil itu sudah tidak ada dan sudah bersama nabi-nabinya. Pertanyaan kedua tadi mengenai paus. Paus, kalau kita bukan ikan paus, ya. Paus yang kita kenal di dalam agama Katolik itu adalah jabatan tertinggi dari pemimpin agama Katolik. Ini khusus Katolik. Nanti kalau Ortodok beda lagi, bukan paus. Kalau Protestan beda lagi, bukan paus. Tapi kalau paus ini adalah pemimpin tertinggi Katolik yang berada di Vatikan, kota Roma, yang mana perintah dia itu dituruti oleh semua umat Katolik di seluruh dunia. Itu jabatannya, paus berarti, ya. Paus itu namanya siapa? Macam-macam. Nanti dia bisa menggunakan nama-nama baptis mereka. Misalnya Paus Yohanes kedua. Pausnya itu jabatan, gitu. Ya, bukan nama orang. Nanti jangan salah atau jangan keder dengan sebutan Paulus. Ada yang tahu Paulus? Pernah dengar Paulus? Pernah. Bukan tukang kredit sebelah, ya, bukannya. Paulus yang dimaksud dalam kitab orang Kristen itu adalah orang Yahudi yang sebenarnya menciptakan agama Kristen. Ya, jadi Kristen itu sebenarnya mengikuti ajaran Paulus. Di sini di perjanjian barunya orang Kristen yang terdiri dari 27 surat, 13 suratnya itu adalah ajaran Paulus. Ya, ajaran Paulus kalau kita baca dengan teliti tidak sama dengan ajaran Yesus di dalam 4 gospel. Karena itu Kristen adalah ciptaan Paulus, bukan Yesus. Ya. Nanti kalau mau bahas yang lebih detail boleh. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada? Ada yang mau tanya? Silakan. Yang pegang mic mana? Kok? Oh, ini dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Padani, kok. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menjawab pertanyaan Kristen, misalnya jawabannya gitu, misalnya soalnya begini, kok. Apa? Kan orang Islam dilarang menyembah batu. Kenapa kalian banyak sujud di depan Ka'bah, padahal Ka'bah terbuat dari batu? Terima kasih, kok. Baik. Wah, tepuk tangan, ya. Masya Allah. Keren ya pertanyaannya, ya. Dan itu memang pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh orang-orang Kristen kepada orang Islam. Kenapa orang Islam sujud menghadap batu, gitu ya? Kasih tahu mereka bahwa orang Islam sujud menghadap batu, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah batu itu yang kita sembah? Bukan. Itu namanya kiblat.
kiblat itu hanya arah. Arah untuk apa? Untuk persatuan umat Islam. Coba kalian sekarang bisa bayangin kan? Ini sebuah masjid. Kiblat arahnya ke sana kan? Betul? Coba kalau kita tidak diperintahkan untuk menghadap satu kiblat, yang sono sholat ngadap sono, yang ini ngadap sono, yang ini ngadap sono, gimana jadinya? Itu alasan pertama. Jadi itu hanya sebuah arah untuk persatuan. Setiap manusia yang beriman di seluruh dunia menghadap satu arah. Dari arah manapun mereka menghadap menghadap Ka'bah, ya, di Masjidil Haram. Kita sekarang tanya kembali ke mereka. Kalau mereka bilang kita menyembah batu atau dalam hal ini Ka'bah di Masjidil Haram, kalau mereka bilang kita menyembah batu itu sebagai Tuhan, boleh nggak Tuhan itu diinjak-injak? Kalau Tuhan boleh nggak diinjak-injak? Nggak boleh. Ka'bah boleh nggak diinjak-injak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Kan ada petugasnya nanti yang merawat, mengganti kain penutupnya dan sebagainya. Ya kan? Kalau itu Tuhan, kalau Ka'bah itu Tuhan, mana boleh diinjak-injak gitu. Ya, itu kedua. Jadi kita tidak menyembah batunya. Batu itu hanya sebagai arah persatuan umat Islam. Sekarang lagi gini. Itu namanya tadi kan kiblat, ya. Sebelum kita sujud menghadap ke Ka'bah, pernah nggak umat Islam sujud menghadap selain Ka'bah? Kemana? Baitul Maqdis. Berarti apakah Baitul Maqdis mau dianggap Tuhan kalau kita sujudnya? Kalau umat Islam pada waktu itu sujudnya menghadap Baitul Maqdis? Tidak, itu hanya kiblat. Ya, orang Kristen. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena mereka tidak punya kiblat. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Orang Yahudi yang beragama Yahudi punya kiblat nggak? Punya. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Sekarang Baitul Maqdis ibaratnya sudah hancur, tinggal apa? Tinggal tembok ratapan. Tapi mereka masih sholat menurut tata cara mereka menghadap kepada reruntuhan bait suci tersebut. Bayangkan atau bisa dilihat di foto atau video, orang Yahudi kalau datang ke bait suci, mereka akan menghadap ke sisa tembok ratapan itu dengan cara apa? Membaca doa surat kitab mereka sambil mengangguk-angguk. Jadi orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Orang Yahudi monoteis. Tahu monoteis? Tahu monoteis nggak deh? Nggak tahu. Monoteis itu sistem kepercayaan yang percaya Tuhan itu cuma satu gitu. Ya, orang Yahudi monoteis, orang Islam monoteis. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Yang Kristen tidak punya kiblat. Berarti yang Kristen monoteis bukan? Ayo kalian yang jawab ya, bukan saya. Itu ya kira-kira jawabannya ya, paham ya? Silakan yang lain. Ini silakan. Untuk pertanyaan karena tadi mau sampaikan ada beberapa kali itu sering berdebat. Nah, kira-kira selama ini pertukaran pernyataan atau pertanyaan apa yang selalu diajukan dan bagaimana cara kita membawa ketika kalau pertanyaan itu pertanyaan dari kalangan Kristen maksudnya. Ya salah satunya tadi tentang kiblat, ya, tentang Ka'bah, tentang menyembah batu. Yang sering juga ditanyakan kepada mereka itu adalah mengapa orang Islam percaya menyembah batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Pernah mendengar yang itu? Belum ya? Nah, orang-orang dari kalangan mereka, khususnya dari kalangan apologet, itu sering menuduh kita mencium batu Hajar Aswad untuk mendapatkan penghapusan dosa. Itu juga sering ditanyakan. Jawabannya gimana? Jawabannya, kita mencium batu Hajar Aswad bukan karena ingin mencari dihapuskan dosanya, tetapi apa? Karena kita mengikuti sunnah Rasul. Sahabat Nabi Umar bin Khattab mengatakan apa dalam hadisnya? Kalau saja aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ya kan? Ada kan hadisnya begitu kan?
Yang pertama, yang kedua, di dalam kitab mereka yang ini, kitab Kristen ini, di dalam surat Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 ada ayat demikian. Serafim mengambil batu bara menggunakan sumpit, kemudian menempelkan kepada bibir Nabi Yesaya, dan dosa Nabi Yesaya dihapuskan. Oke, ayatnya bunyi begitu. Kita kembali bertanya kepada mereka, yang menghapus dosa Nabi Yesaya itu malaikatnya, sumpitnya, batu baranya, atau apanya? Atau Tuhan Yang Maha Esa? Menurut logika, yang menghapus dosanya Nabi Yesaya dalam sini tentu saja Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau orang Islam jauh-jauh dengan segala daya upaya dari Indonesia misalnya, pergi umroh atau naik haji sampai ke tanah Mekah, tanah suci misalnya, berkorban ini itu, tenaga, biaya, pikiran, sampai bisa sampai ke negeri tanah suci Mekah, mencium batu Hajar Aswad. Yang menghapus dosanya orang Islam itu siapa kira-kira? Batunya atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu kira-kira jawabannya, simple ya. Seorang rabi Yahudi namanya Tovia Singer. Beliau sangat dekat dengan umat Islam. Beliau menghargai, menghormati umat Islam dengan sangat tinggi. Beliau aja bisa jawab. Jawabannya beliau gimana? Kalau ada orang Kristen mengatakan orang Islam mencium batu hitam kemudian terhapus dosanya, orang Kristen itu benar-benar idiot. Itu Rabi Yahudi yang ngomong, bukan saya loh. Ya, itu yang juga sering ditanyakan. Semoga menjawab pertanyaan. Kalau yang lain-lain bisa dipelajari yang lain ya. Silakan, ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah Kristen tentu tidak bisa terlepas dari agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi benar ada yang namanya kitab Talmud. Dan Talmud itu berbicara tentang apakah memang baik. Yang namanya kitab Talmud di dalam tradisi Yahudi itu ada dua, Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Talmud itu adalah kitabnya orang Yahudi yang berisi diskusi para rabi. Ya, para rabi berdiskusi, ditulis di dalam sebuah kitab namanya kitab Talmud. Di dalam kitab Talmud memang sering ada beberapa poin yang menyebut Yesus, ya atau Yesua. Kalau di Talmud sebutnya Yesua karena Yesus itu bahasa Indonesia. Di dalam kitab Talmud sering menyebut Yesus yang mungkin dihukum dengan cara begini, bahkan ada yang disebut direbus di dalam kotoran manusia dan sebagainya. Tetapi bukan berarti itu Yesus orang Nazaret yang dituhankan Kristen. Itu ya. Kata Yesus atau nama Yesus itu adalah nama yang sangat-sangat banyak. Yesus itu sama dengan Yosua. Yosua itu juga penerusnya Nabi Musa alaihissalam, juga namanya Yosua. Ya, jadi nama Yosua atau Yesua itu nama yang sangat-sangat umum gitu. Contoh kalau di sini apa panggilannya? Ucok misalnya. Ucok itu kan banyak gitu namanya, ya. Atau nama siapa? Joko misalnya, banyak. Atau Budi gitu loh. Itu adalah nama-nama yang umum yang banyak dipakai di sebuah tempat. Yesus juga begitu. Di dalam perjanjian lama ya, ini juga ada beberapa orang namanya Yesus. Nah, jadi untuk membedakan kita harus tahu bin siapa. Itu sama seperti dalam Islam, nama-nama di dalam Islam menggunakan bin siapa, itu yang membedakan. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Itu di tengah ada yang tanya? Oh, sudah di depan. Oh, berarti kalau gitu yang mau tanya harus ke depan dulu berarti ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ko, nama saya Aziz Nurul Hadi ko. Izin bertanya ko. Saya di rumah punya temanku, tapi non Muslim. Dan teman saya tuh sering bertanya seputar Islam, terutama Isra Miraj. Jadi ada salah satu pertanyaan yang tidak saya jawab ko. Jadi gini dia bertanya,
ketika Nabi Muhammad naik Mi'raj berjumpa dengan Allah menerima perintah sholat, apakah Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah itu sama kayak kita berjumpa dengan yang lain gitu kok? Ataukah nampak johir ketika kita melihat yang lain tuh sama seperti Rasulullah melihat Allah kok? Gitu kok. Terima kasih kok. Baik. Yang saya pernah baca ya, perjumpaan Rasulullah dengan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan bahwa Rob atau Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nur, cahaya ya. Tetapi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hijabnya atau pembatasnya. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak ada hijabnya. Tetapi yang sepakat semuanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang dilihat oleh Nabi adalah nur atau cahaya. Jadi jangan membayangkan bentuk seperti manusia begini. Jangan membayangkan bentuk seperti manusia yang sangat tua, jenggot sangat panjang, yang digambarkan oleh teman-teman Kristen yang untuk menggambarkan Bapa. Kalau yang menggambarkan Yesusnya anak muda, rambut gondrong, jenggot sedang, mata biru gitu kan. Tapi kalau untuk Bapa digambarkan seorang yang sangat tua, jenggotnya sangat panjang dan mukanya sangat bijak. Tidak seperti itu sama sekali ya. Karena kita sudah membaca walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi jangan kita berusaha mentakwilkan apa yang kita tidak tahu. Ya. Silakan yang lain. Oh ini dari depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini kok, Kristen Katolik itu kan memuliakan Bunda Maria. Sedangkan kenapa Kristen Protestan itu menyembah Tuhan Yesus? Itu pertanyaan. Gimana? Kurang jelas? Coba tenang. Kenapa Kristen Katolik itu memuliakan Bunda Maria? Maria, oke. Sedangkan Kristen Protestan itu memuliakan Yesus Kristus. Oke. Saya paham. Ya, ini pertanyaannya juga bagus ya. Pertanyaannya bagus karena kita sering kalau kita lihat gereja Katolik kok ada patung Bunda Marianya. Kalau kita lihat gereja Protestan kok nggak ada patung Bunda Marianya, gitu kan kurang lebih ya. Jadi gini, saudara-saudara kita yang Katolik itu memuliakan Bunda Maria betul karena mereka menganggap Bunda Maria dengan sebutan apa? Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Ya. Tetapi saudara kita yang Katolik tidak menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Ya. Orang Katolik juga mengenal yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, jadi ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau yang tiga ini adalah tiga pribadi dalam satu Tuhan. Ya, itu mau Katolik ataupun Protestan sama saja. Tetapi mereka juga memuliakan Bunda Maria karena dianggapnya Bunda Maria sebagai bunda menghantar Yesus ke bumi. Kalau yang Protestan memang tidak terlalu mengangkat Bunda Maria ini. Tapi yang terjadi begini, ya. Saya punya teman juga banyak orang-orang Katolik. Ketika saya tanya, kamu kalau Katolik kan sering ke Gua Maria, ya kan? Ada Gua Maria kan? Ketika kamu di dalam Gua Maria, kamu berbicara, kamu tujukan ke Bunda Maria atau ke Tuhan? Katanya gitu. Mereka menjawabnya, mereka bicaranya kepada Bunda Maria. Ya, walaupun mereka tidak menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan, tetapi mereka menganggap Bunda Maria sebagai pengantara. Pengantara dalam arti apa? Mereka memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi mereka melalui Bunda Maria sebagai wasilah gitulah kalau di Islam. Ya, mereka juga punya wasilah Bunda Maria. Kira-kira gitu ya. Sedikit tambahan mengenai yang Bunda Maria. Di Quran surat Al-Maidah ayat 116 ya. Di situ insya Allah nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala.
kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang bertanya bagaimana? Apakah kamu, Nabi Isa alaihissalam, pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan selain aku? Betul nggak ayatnya begitu? Al-Maidah 116. Betul kan? Sedangkan orang Katolik dan orang Protestan, pahamnya Trinitas mereka itu Bapa atau Tuhan yang Maha Esa, Yesus sebagai putra, dan Roh Kudus. Tidak ada Maria di sini. Perhatikan ya, ini yang sering berdebat nih, perhatikan nih. Katolik dan Protestan dan Ortodok, mereka taunya Trinitas itu Bapa, Yesus, Roh Kudus. 3 kan? Tidak ada Bunda Marianya. Itu kenapa Quran surat Al-Maidah 116 bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu? Pertanyaannya, mereka bertanya kepada kita. Kalau gitu Quran tahu Trinitas apa enggak gitu? Trinitas itu kan Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus. Kenapa di Quran kamu disebutkan Allah, Nabi Isa dan Maryam? Itu maksudnya. Paham pertanyaannya? Paham ya pertanyaannya? Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Itu ayat Quran loh. Hah? Gimana kan? Siapa? Abdullah. Iya, maksudnya gini. Trinitasnya Kristen, mau Kristen apa saja yang Trinitas, itu pribadinya Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tidak ada Maria, Bunda Yesus. Tapi kenapa di Quran surat Al-Maidah 116 pribadinya Allah, Isa dan Maria gitu. Maryam gitu. Kan beda pribadinya. Gimana jawabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dapat buku nih kalau tahu nih jawabannya nih. Ada jawabannya. Ya. Ada yang bisa jawab? Dapat buku saya gratis nih kalau bisa jawab nih. Waduh. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Ini adalah pengetahuan. Jadi yang dimaksud oleh Quran surat Al-Maidah 116 itu adalah Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, yang timbulnya abad keempat Masehi. Ya, timbulnya malah di negara di bangsa Arab. Kristen tersebut disebut dengan aliran apa? Koliridianisme. Nah, jadi Quran bukan nggak tahu konsep ketuhanannya Kristen. Semua konsep ketuhanan Kristen sudah dijawab oleh Quran. Yang Kristen koliridianisme dijawab oleh Quran surat Al-Maidah ayat 116. Kristennya namanya Kristen koliridianisme atau Kristen Mariamite. Nah ya, catat tuh, ada Kristen Mariamite yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Quran juga sudah membantah konsep ketuhanan yang mengatakan Trinitas. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Itu Trinitas. Kemudian Quran di ayat surat yang sama ayat 72 juga sudah membantah Kristen yang disebut dengan Kristen Oneness. Apa itu Kristen Oneness? Kristen Oneness itu Kristen yang menganggap Allah itu sama dengan Isa, Isa itu sama dengan Allah. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Nama Kristennya Kristen Oneness. Jadi Quran sudah jawab semua ya konsep ketuhanan dalam Kristen. Itu ya, semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ada lagi ya. Oh, itu sudah ada yang duduk, berarti sudah siap-siap tanya ya. Langsung akhir ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di sini Ana punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, Ana pernah dengar bahwasannya Bible yang kita dengar itu, yang kita tahu itu pernah mengalami yang namanya perubahan. Nah, bagaimana dan kenapa umat-umat Nasrani itu bisa percaya padahal yang berubah itu termasuk dalam hukum-hukum syariat agama mereka? Nah, untuk yang kedua, mengapa Kristen itu bisa terpecah menjadi 3? Ada Ortodoks, ada Nasrani, ada juga Protestan.
Terima kasih. Ada apa tadi? Yang 3 tadi apa? Ada Ortodoks, Oh, Nasrani dan Protestan. oke. Katolik. Oke. Yang pertama, dalam kitabnya orang Kristen ada perubahan. Kenapa mereka masih percaya, gitu ya? Yang percaya itu belum tentu tahu ada perubahan apa. Belum tentu tahu. Ya, jadi rata-rata mungkin lebih dari 95% orang Kristen tidak tahu dalam kitabnya ada perubahan apa. Karena mereka tahunya cuma satu versi. Begini, ini kitab yang biasa mereka bawa ke gereja. Ya, kalau orang Kristen pegangnya yang ini yang tipis nih. Ini kan enak kalau dipegang begini ke gereja kan gampang. Mereka nggak punya yang seperti ini. Nih, bayangin tebelnya. Ya, kalau ini dijepit dikatakan susah bawanya. Dan ini kitab bukan untuk jemaat, ini kitab untuk calon pastor. Yang ini. Bedanya apa? Bedanya di sini ada catatan kakinya. Catatan kakinya yang menjelaskan ayat itu. Ya. Jemaat nggak tahu ini, makanya mereka percaya aja, karena mereka percaya hanya mendengar dari gereja. Ya, kalau orang Kristen yang punya ini terus kemudian baca, dia kemungkinan besar akan keluar dari Kristen gitu. Contohnya saya gitu. Ya. Yang kedua, kenapa Kristen pecah menjadi 3? Yang bilang cuma 3 siapa? Sekarang di seluruh dunia sekarang denominasi, tahu ya, denominasi ya, aliran gitu lah. Di seluruh dunia sekarang denominasi itu sekarang kira-kira baru 60.000 aliran. Baru Pak, kan belum 200.000 Pak. Jadi 60.000 itu baru. Artinya begitu banyak denominasi di seluruh dunia. Tapi secara umum bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama Trinitarian. Trinitarian ini yang percaya dengan Trinitas. Yang kedua Unitarian. Unitarian artinya tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga Oneness. Oneness itu yang percaya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitarian. Oke. Yang Trinitarian ke bawahnya juga pecah lagi. Pertama-tama pecah, sebelum pecah, mereka disebut sebagai Kristen Pentarki. Ya, Pentarki itu artinya apa? Dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Pusatnya di mana? Ada Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antiok. Tapi ketika tahun 1054 pecah menjadi Katolik dan Ortodoks. Ortodoks membawai gereja-gereja timur, Katolik membawai gereja-gereja Latin. Itu tahun 1054, berarti abad ke-11 Masehi. Abad 16 Masehi, salah seorang petinggi gereja Katolik protes kepada gerejanya sendiri. Namanya Martin Luther. Tahun 1516 protes sehingga dia menimbulkan atau menciptakan Kristen Protestan. Karena protes disebutnya Protestan. Ya. Setelah Protestan pecah lagi, ada Lutheran, ada Calvinis, ada Anglikan, ada Metodis, dan lain-lain sebagainya. Termasuk ada Advent, ada gereja-gereja malah yang sampai tidak mengikuti Trinitas, tapi masih di dalam Protestan. Ya, jadi pecahnya banyak, tapi secara kelompok 3. Trinitarian, Unitarian, Oneness. Katolik dan Ortodoks itu sama-sama di Trinitarian. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau mau lebih tahu lebih banyak lagi, bisa cek di channel saya. Nanti ada skema perpecahannya apa saja. Nanti bisa dicek. Silakan yang lain. Banyak yang nanya ya, saya nggak nyangka loh. Pinter-pinter ya ternyata ya santri-santri sini ya. Woi. Padahal kalian di sini nggak boleh pegang handphone ya? Hah? Bener nggak boleh pegang handphone ya? Nggak pegang handphone aja pertanyaannya banyak begini ya, apalagi banyak pegang handphone ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dok, ketika ada orang Kristen menanyakan seperti ini dok, kenapa orang Muslim lebih memilih beribadah kepada benda yang tidak berwujud daripada orang Kristen memilih benda yang berwujud? Tunggu sebentar. Saya nggak gitu paham maksudnya gimana. Coba diulangi pelan-pelan. Mic-nya dideketin. Coba tolong Dev, tolong. Silakan. Jadi gini kok. Jadi misalnya ada orang Kristen menanyakan, kenapa umat Muslim lebih memilih menyembah benda yang tidak berwujud daripada orang Kristen memilih menyembah benda yang berwujud? Berwujud maksudnya? Oh, oke. Saya tadi dengarnya berlutut gitu. Berwujud maksudnya. Kata siapa Allah tidak berwujud? Kata siapa? Orang Kristen tidak bisa membedakan arti kata berwujud dan berbentuk atau berbentuk fisik gitu. Nah, orang Kristen nggak tahu seperti itu. Tapi Allah kita berwujud nggak? Berwujud. Tapi masalahnya bisa dilihat nggak? Nah, kalau tidak bisa dilihat dengan indera mata kita, belum tentu tidak ada, atau belum tentu tidak berwujud. Berwujud tetap berwujud, tapi tidak bisa dilihat, atau tidak berbentuk, atau tidak bisa diindra oleh mata kita. Angin berwujud nggak? Hah? Angin berwujud nggak? Berwujud, cuman kita nggak bisa ngeliat gitu. Tapi kalau angin itu sudah berputar-putar seperti puting beliung, membawa sampah-sampah dari tanah, baru kita bisa lihat, oh bentuknya bisa seperti itu gitu ya. Nah, orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang tidak paham artinya wujud dan bentuk fisik gitu ya. Saya pernah selama saya jelas Pak. Coba, saya pernah kedatangan tamu orang Kristen, dia sedang mencari kebenaran, ya. Sudah saya tunjukkan semua yang ada dalam kitab dia. Kemudian saya bertanya kepada dia seperti ini: anggap saja kamu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada 4 ruangan, ya. Yang pertama, kamu melihat ada seorang anak muda, badannya tegap, ganteng, rambut gondrong, berewokan, mata biru. Nah, itulah Tuhan gitu. Ya. Ruang kedua ada patung-patung. Ya, patung-patung nih. Nah, itulah Tuhan. Ruang ketiga tidak ada patung, tidak ada orang, tapi kita bisa melihat di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet. Ruang keempat gak ada apa-apa, tapi ada wujud yang jauh lebih besar dari alam semesta. Itulah Tuhan gitu. Yang anak muda tadi juga Tuhan, yang patung-patung itu juga Tuhan, yang matahari, bintang, planet juga Tuhan. Kira-kira kamu mau milih Tuhan kamu tuh yang seperti apa? Jawabannya kira-kira gimana? Yang nomor berapa? Nomor 4. Kenapa? Karena saking besarnya maka kita nggak bisa lihat gitu. Saking maha kuasanya. Tapi kalau Tuhannya bisa berbentuk laki-laki, dikeroyok 2 orang juga belum tentu menang ya. Betul nggak Pak? Kalau Tuhannya cuma patung, ditendang jatuh juga pecah. Gitu. Kalau Tuhannya matahari, bisa apa buat kita? Gitu. Tapi kalau Tuhan ini yang sesuatu yang karena begitu besarnya, sehingga tidak bisa kita lihat, Dialah yang menciptakan matahari, langit dan bumi dan kita. Yang mana yang kira-kira pantas menjadi Tuhan? Itu kira-kira ya jawabannya. Silakan yang lain. Izin kok ya. Sekarang ada istilah login ya kok ya. Login. Kalau seseorang masuk ke Islam dengan membaca syahadat. Nah, nauzubillah lah kalau kita ini ya di login kan ke agama yang lain. Pertanyaannya,
Kalau di Islam dengan syahadat, bagaimana pula di agama Kristen atau Yahudi atau agama yang lainnya? Sehingga kelak kita nanti tahu bahwasanya kita itu sudah dimurtadkan. Terima kasih kok. Baik. Secara umum proses pernyataan iman di dalam agama Kristen itu dilakukan dengan cara dibaptis, Pak. Dibaptis. Kalau yang Kristen Protestan rata-rata melakukan baptisnya itu diselam, Pak. Dicelupkan dalam kolam, diselam. Ada yang di sungai, ada yang di pantai. Pokoknya seluruh tubuhnya tenggelam di dalam air, kemudian diangkat kembali. Secara umum dalam Kristen Protestan pernyataan iman itu dilakukan dengan cara seperti itu, baptis. Yang Yahudi itu juga ada upacara baptisnya, tapi beda maknanya, Pak. Beda maknanya begini. Kalau di Yahudi, baptisnya itu maknanya itu adalah dia sedang penyucian, pembuangan hadas besar gitu, Pak. Caranya dengan dicelupkan ke dalam kolam. Di Islam kan juga ada, Pak, mandi besar. Ya. Kurang lebih begitu, maknanya sama kurang lebih. Itu kalau yang Yahudi. Tapi kalau yang Kristen, baptisnya itu sebagai pernyataan iman, dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang ngomongin baptis nih ya, sekalian nih berarti ini. Di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Yesus itu kecilnya disunat. Yesus, ceritanya ada di sini, Lukas pasal 2. Di dalam kitab mereka juga yang disebut dengan Yesus itu dia juga puasa, Matius pasal 4. Di dalam kitab mereka juga Yesus itu juga sholatnya sujud, Matius 26 ayat 39. Di dalam kitab mereka dituliskan juga Yesus mengikuti hukum Taurat. Kalau mengikuti hukum Taurat berarti Yesus nggak makan babi, karena di Taurat babi itu haram. Ya, itu ada di Matius pasal 5 ayat 17. Di dalam kitab mereka juga yang diceritakan Yesus disalib, jenazahnya diturunkan dan dikafani. Matius pasal 27. Cerita Yesus ya. Ini cerita dari kitab mereka ya. Bukan kita percaya Yesus Nabi Isa disalib loh, bukan ya. Ini cerita dalam kitab mereka. Jadi kalau begitu, Pak, agama mana yang laki-lakinya disunat, puasa, sholatnya sujud, gak makan babi, kemudian matinya dikafani? Agama mana, Pak? Kita kan, malah yang begitu kan kita Islam. Berarti kalau kita melakukan apa yang dilakukan Yesus dalam Bible, berarti kira-kira Yesus Muslim atau bukan? Nah, ini dari kitab mereka loh. Ya, ini dari kitab mereka. Nah, nanti ada orang Kristen nanya begini, Pak. Kalau orang Islam bilang Yesus di dalam Bible kami Muslim, kenapa kalian gak baptis? Yesus di sini juga diceritakan dibaptis di Sungai Yordan. Jawabannya gimana, Pak? Kita juga baptis. Baptis kita adalah mandi besar atau mandi junub gitu, Pak. Maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Tapi kalau baptisnya orang Kristen, itu adalah pernyataan iman masuk Kristen. Kalau yang Katolik nanti untuk anak-anak ada dipercik dulu, Pak. Nah, beda-beda. Jadi beda denominasi, beda cara baptisnya. Kemudian kalau mereka pindah gereja, perlu dibaptis ulang gitu, Pak. Ada yang mengharuskan baptis ulang. Itu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Nah, cukup? Baru jam 10 lebih. Silakan, ada lagi atau cukup? Cukup. Cukup, kalau gitu sebelum ditutup. Nah ya, ini sebelum ditutup. Ini pengetahuan buat kalian sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka, saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran.
masih ada ayat-ayat yang sejalan dengan Quran. Apa iya? Saya bisa buktikan secara cepat aja ya. Di dalam kitab ini masih ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bahasa apa tuh? Bahasa Ibrani ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak dengan Qul huwallahu ahad? Sama. Di dalam itu ada di Ulangan 6 ayat 4. Bilangan 23:19 dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama. Nanti ada lagi dikatakan di Keluaran 9 ayat 14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak dengan walam yakulahu kufuwan ahad? Sama. Tapi itu ayat-ayat kitabnya orang Yahudi. Ya, kitabnya orang Kristen bagaimana? Kitabnya orang Kristen, Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu bisa berubah jadi Yesus. Ya, jadi saya bisa mengatakan di dalam satu kitab ini masih ada kebenaran, tapi telah bercampur dengan kebatilan. Di dalam kitab ini konsep ketuhanannya antara kitab yang diambil dari kitabnya orang Yahudi dan kitab buatan Kristen, konsep ketuhanannya kontradiksi. Ya, konsep keselamatannya gimana? Sama juga, itu juga kontradiksi. Terus di dalam kitab ini juga ada ayat-ayat yang boleh dikatakan apa? Tidak asli. Yang bilang siapa? Kitab ini sendiri yang bilang. Coba salah satu, ada yang mau baca? Sini, salah satu bacain. Yang bertanya, sini. Tapi tenang ya, tenang. Baca ini. Sini. Nah, sini aja, duduk sini aja ya. Tenang ya dia. Baca ini tidak perlu wudhu, tidak perlu pakai bismillah. Ya, ini adalah kitab apa bacanya? Pakai mic. Ya, kamu ngomongnya pelan. Kencangkan dikit ya. Kitab suci. Nih, pakai ini, pegang. Pegang. Nah, ngomong yang keras dong. Kitab suci Katolik. Nah, ini ada tulisan apa sebelah sini? Tidak untuk diperdagangkan. Jadi tidak semua orang Kristen bisa punya ini. Ya, nah terus kodoni dapat dari mana? Ada deh. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh Departemen Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Apa sih? Ngomongnya yang tegas sedikit dong ya. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Sekarang saya akan tunjukkan kepada adik ini siapa namanya? Hah? Niolan. Nah, Niolan. Ya. Mualaf. Hah? Mualaf. Tahun berapa Sahadat? 3 tahun yang lalu. Waduh, Masya Allah. Terus? Masya Allah. Umur berapa? Sekarang umur berapa? Pakai mic. 14 tahun. Orang tua tahu? Boleh. Orang mamanya Islam, bapaknya Kristen. Ya, masih banyak ya yang nikah seperti itu ya. Terus ketika masuk Islam, papanya gimana? Marah-marah. Oh, minta pisah. Oke. Teman-teman semua di sini bantu siapa? Miolan. Oke. Teman-teman semua di sini bantu Miolan ya di sini ya. Ini adalah saudara kita seiman yang baru 3 tahun. Kalian sudah muslim di keluarga muslim. Kalian harus bantu Miolan untuk bisa baca Quran dengan baik. Bantu Miolan bisa menjalankan Islam dengan baik ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sebuah ayat ya yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas ya. Tolong diperhatikan nih.
Ayatnya bunyi seperti ini. Ini ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tolong dibaca yang garis merah. Sebab yang keras bacanya. Sebab ada tiga yang ketiganya adalah satu. Nah, ayat ini mengatakan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Berarti ini ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Ya, ini ada catatan kakinya di bawah nih. Ini juga sudah saya kasih garis merah nih. Tolong dibaca dari sini. Ini kan ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini terus bagian ayat ini sudah terdapat dalam bahasa Yunani yang paling dua dan tidak pulang dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling banyak dari bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan dipilih halaman salah satu naskah terjemahan lain yang kemudian disisipkan kepada naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah ini karena bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomong ya, bukan saya. Makasih ya. Oke, barakallahu. Jadi di sini ada ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas. Menurut kitab ini di catatan kakinya, ayat itu pasti tidak asli. Ya, yang bilang kitab ini loh ya, bukan saya loh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ketika menyusun kitab ini itu bisa terjadi yang namanya apa? Pemikiran manusia. Pemikiran manusia dikatakan tadi di sini awalnya ayat itu adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan menjadi ayat oleh penyalin. Jadi tadinya pemikiran manusia dijadikan agama, pemikiran agama dijadikan agama, gitu ya. Jadi kalau sebuah kitab ada ayat yang tidak asli, apakah ini kitab bisa disebut sebagai kitab suci? Kalau kita Quran jelas ya, seluruh ayat di dalam Quran adalah firman Allah. Kalau ini ada ayat yang disisipkan, sudah jelas ini bukan firman Allah. Paham ya di sini ya? Dan ini baru salah satu dari sekian banyak di sini yang begitu. Cuman yang saya tunjukkan ini adalah sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Begitu ya, guru-guru saya semuanya di sini. Kira-kira sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Kalau memang sudah habis waktunya, nanti kita mungkin insya Allah bisa lanjutkan di lain kesempatan ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya juga berdoa dan berharap semoga adik-adik semua ini bisa menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Ya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.